Selamat malam Pak Degan. Terima kasih atas kehadiran Anda di channel Silpatas ini untuk kita mengobrol bareng mengenai permasalahan demo-demo atau keberadaan demo-demo di daerah-daerah kita ini. Bagaimana menurut Pak Degan sementara ini yang begitu meluas di setiap daerah dan menimbulkan anarkis ini? Mohon penjelasan atau pencerahan bagi kami. Bagaimana Pak Degan? Bukan pencerahan berarti ya. Intinya kita membicarakan tentang pengalaman yang pernah saya alami ketika aktif di perburuan. Artinya bukan pencerahan, tapi kita akan menceritakan tentang pengalaman yang pernah saya ikuti waktu aktif di perburuan tentang demo-demo itu, dibandingkan dengan sekarang. Kenapa biasanya demo itu terjadi anarkis? Nah, itu terjadi dalam penyampaian aspirasi terjadi anarkis, terjadi penjarahan. Padahal kalau para Dewan Wakil Rakyat yang kita datangi untuk menyampaikan aspirasi peka terhadap itu, peka terhadap isu-isu yang disampaikan oleh mahasiswa atau pada elemen masyarakat tentang isu-isu yang disampaikan, harusnya dia itu peka. Karena dalam demo itu biasanya suka ada tahu penanggung jawabnya, korlapnya siapa, anggotanya berapa, titik kumpulnya di mana, tujuannya kemana, aspirasinya, apa yang akan disampaikan. Ya seharusnya itu kan ada sebelumnya ada pemberitahuan kepada kepolisian. Nah kepolisian seharusnya menindaklanjuti, menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dituju, yang akan disampaikan aspirasi itu ke ke DPR RI atau ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau itu disampaikan dan itu Dewan sudah tahu, seharusnya Dewan itu peka dan siap untuk menghadapi para pendemo yang menyampaikan aspirasi. Benar. Gitu. Jadi kalau Dewan itu peka terus siap bertemu dengan para penyampai administrasi, kan itu ada perwakilannya, ada penanggung jawabnya. Tinggal dipanggil penanggung jawabnya, perwakilan, terus dialog di sana, disampaikan. Jangan sampai Dewan tidak mau menemui. Nah, kejadian kebanyakan itu terjadinya anarkis, terjadinya jadi chaos atau terjadi anarkis, terus terjadi baku hantam antara polisi dengan pendemo. Itu diakibatkan karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak mau menemui mereka. Berarti selama ini gitu. Kalau kita kaji untuk saat ini, demo-demo ini tidak ada respon dari dewan-dewan itu sendiri ya? Seharusnya direspon cepat. Nah, terus polisi sebagai pengaman dan pengayom masyarakat dan penjaga, ketika menjaga SOP, menjaga demo, mengawal demo, itu harus memberikan fasilitasi kepada pihak Dewan dengan pihak pendemo, sebagai penghubung gitu ya? Penghubung gitu. Benar. Jadi aspirasinya tersampaikan, terus masyarakat bisa terkawal juga ya? Masyarakat bisa terkawal, pendemo juga akan tenang menunggu hasil dari dialog itu. Nah, biasanya terjadi kerusuhan itu ketika pendemo ingin menyampaikan aspirasi, ingin bertemu dengan wakilnya tidak ada di tempat. Kadang-kadang wakilnya tidak mau menemui. Semua demo kecewa. Timbullah kekecewaan itu menjadi kemarahan. Jadi walaupun si Dewan itu tidak ada di tempat, berarti perwakilannya yang harus menghadap ke pendemo itu ya? Karena kan Dewan dari 500 orang itu pasti ada kan? Siapa aja yang itu. Tolong diterima, rakyat mau menghadapi wakilnya kan gitu. Polisi memfasilitasi untuk pertemuan itu. Jangan sampai pendemo mau ketemu dengan rakyat, dengan wakilnya,
malah digembok, dikunci. Nah, kayak kemarin ya. Kayak kemarin. Belum apa-apa Belum sudah apa-apa, digembok. Digembok terus, padahal dia Dihadapkan mau dengan datang tembok yang bertemu dengan kokoh. wakilnya. Seharusnya kan tidak harus begitu. Kalau kamu sama-sama menghargai, dia merasa sebagai wakil rakyat, temui apa yang dia ingin sampaikan, perjuangkan aspirasinya. Dan masyarakat juga nggak mungkin semuanya masuk ke dalam Ya kan? nggak mungkin. Karena sudah ada perwakilan. Sudah ada benar nggak? perwakilan di demo itu, sudah ada penanggung jawabnya segala macam. Terus isu yang akan disampaikan sudah jelas. Nah, Ini karena kurang respon. Maka terjadilah ketika Dewan tidak mau menemui, kurang respon, akhirnya para pendemo dengan kondisi banyak orang, suhu panas, sudah capek, sudah lapar, tiba-tiba yang didatangi cuek-cuek saja, timbullah kemarahan. Gitu. Akhirnya timbullah kerusakan, pagar dijebol. Kalau udah gitu ya udah, susah untuk mendalikannya. Tapi Itu kadang-kadang yang terjadi. begini, Pak Dekan, kadang-kadang si pendemo itu ada katanya, biasanya suka ada penyusup. Itu bagaimana? Itu kalau saya lihat di media ya, Iya. di media sosial, memang sudah ada penyusup untuk mencewaskan tuntutan mereka. Itu biasanya dari kalangan mana itu? Apakah dari si pendemo itu sendiri, atau dari keamanan sendiri, atau dari pihak-pihak yang akan mencewaskan itu? Sudah ada niatan gitu. Kalau itu bisa aja dari pihak-pihak oknum keamanan, bisa dari oknum ya dari luar lah yang tidak setuju dengan aspirasi yang akan Yang disampaikan, bertentangan mungkin yang ya? bertentangan, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi untuk menggagalkan aspirasi itu. Berarti kesimpulannya ketika kita atau elemen masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, berarti si dewan itu harus bisa memfasilitasi atau untuk penampungan aspirasi mungkin Ya, iya. Harus itu. Sebenarnya seorang wakil rakyatnya harus itu. Jadi responnya harus respect. Harus respect. Respon dan penyelesaiannya harus respect. Jadi bukan hanya ditampung aspirasi, tapi itu harus dieksekusi aspirasi itu. Oh, iya. Itu harus transparan sampai sejauh mana memperjuangkan aspirasi itu. Nah, kalau dewan seperti itu semua, insya Allah keributan itu tidak akan terjadi, anarkis itu tidak akan terjadi. Minimal zero anarkis. Zero anarkis kan gitu. Itu mungkin. Oke, untuk sementara mungkin kesimpulannya begitu. Mungkinnya mudah-mudahan obrolan kita ini diterima atau bisa tersampaikan ke para dewan-dewan kita yang ada di atas mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Dan untuk sahabat-sahabat Silpatas, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk menyaksikan obrolan ini.